Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Dionysius Saverio Mardika Diatma. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini kita bertemu lagi di chapter ke-7, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar coding namun masih berbasis web. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan setup Python dan library-nya, teman-teman. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita masih menggunakan Scratch dan Replit ya, teman-teman. Dan jadi dua web itu masih uh, kita sebelumnya masih uh, codingnya itu berbasis web. Nah, kita mau upgrade nih, teman-teman. Jadi kita akan uh, menggunakan yang namanya eh, software text editornya itu tersendiri, teman-teman. Jadi kita akan menginstal Python-nya itu dalam device-nya kita masing-masing. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena di Replit sebelumnya kan juga eh, untuk membuat aplikasinya jika tidak berbayar itu terbatas ya, teman-teman. Jadi untuk kedepannya mungkin akan kerepotan jika kita ingin misalkan kita ingin mengakses coding-coding kita sebelumnya, kalau udah penuh kan otomatis kita harus eh, hapus atau buat ulang ya, teman-teman. Jadi untuk eh, supaya lebih mempermudah, kita akan setup Python ke dalam device kita sendiri ya, teman-teman. Jadi supaya memudahkan kita untuk coding, untuk belajar mengoding, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini ada alur pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama kita akan instalasi Python dan pengecekan versi. Kemudian kita akan instalasi dan konfigurasi PyCharm. Menjalankan program lokal membandingkan dengan Replit, nantinya kita akan eh, membandingkan apa yang sudah kita buat pada eh, software text editor itu dengan di Replit yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian kita akan membaca dan menulis file teks sederhana. Jadi nanti kita akan membuat file dan kita integrasikan file itu di dalam eh, device kita masing-masing. Kemudian ada contoh penggunaan time random OS ini. Kemudian install library pihak ketiga dan import. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk softwarenya sendiri kita menggunakan ini ya, teman-teman. Kita menggunakan aplikasi PyCharm. Kita nanti akan install dan konfigurasi PyCharm dalam device kita masing-masing. Kemudian selanjutnya ada text editor yang lainnya, itu ada Cursor, Visual Studio Code, dan Windsurf. Jadi untuk kedua ini ya, teman-teman, khususnya di Cursor dan Windsurf ini sifatnya ini berbasis AI ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan coding menggunakan AI untuk mempermudah teman-teman mengcoding, itu kalian bisa pakai Cursor dan Windsurf ini. Sedangkan Visual Studio Code, meskipun ada agent, mungkin AI-nya tidak akan mungkin lebih lebih mutakhir di Cursor dan Windsurf ini ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menggunakan menginstal keempat aplikasi ini, PyCharm, Cursor, Visual Studio Code, dan Windsurf. Dan kemudian kita akan mencoba menjalankan program dan kita akan mencoba setting-setting tipis. Setting tipis ya, teman-teman, untuk di aplikasinya ini. Jadi seperti itu. Langsung saja akan kita coba ya, teman-teman. Chrome. Jadi di sini saya sudah menyiapkan apa saja yang akan saya install pada kali ini ya, teman-teman. Di sini ada Python. Kalian teman-teman bisa eh, cari python.org untuk menginstal Python di device teman-teman. Jadi karena eh, bahasa Python ini belum terintegritas di device, jadi kita akan melakukan penginstalan dulu supaya nanti bahasanya ini dapat diakses dan terintegritas di device-nya teman-teman. Jadi untuk mengecek itu teman-teman bisa langsung saja ke eh, CMD ya, ke command prompt. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa ketik saja. Nah,
Python was not found karena apa? Karena saya belum menginstal si Python-nya itu sendiri. Jadi langkah pertama kita harus menginstal Python-nya ini. Jadi di sini teman-teman bisa download di sini ya teman-teman. Bisa klik download. Jadi di sini yang disarankan adalah Python 3.14, 3.14.0. Jadi ini adalah eh, versi yang disarankan. Sebenarnya di sini ada teman-teman bisa pilih bermacam-macam versi. Dan ini ada rilis date-nya tuh yang terbaru adalah di Python 3.13 dan 3.9.25. Jadi, namun jikalau teman-teman eh, pada versi tertentu itu ada beberapa library yang tidak dapat dijalankan pada versi tertentu. Misalkan teman-teman pilih Python 3.11.13 ini. Nah, nanti tuh ada beberapa library yang mungkin tidak bisa dijalankan di Python versi ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Python kita langsung saja bisa download Python di sini teman-teman. Oke, dan di sini sudah terdownload. Dan kemudian kita akan install untuk PyCharm ya teman-teman. Jadi di sini ada PyCharm. Jadi langsung saja kita download. Dan di sini teman-teman bisa download. Untuk di sini kita bisa pilih versi Windows atau jika teman-teman menggunakan Windows ARM 64 ini, teman-teman bisa menggunakan ini. Namun karena saya menggunakan Windows biasa, jadi kita akan pilih yang Windows biasa ini. Sudah download. Kemudian kita akan download untuk Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa cari saja visualstudio.com dan kita akan klik download for Windows di sini ya teman-teman. Oke, sudah terdownload. Ini sudah dijalankan downloadnya. Kemudian kita akan download untuk text editor cursor ya teman-teman. Jadi kita bisa download for Windows ini. Dan kemudian akan kita download. Dan yang terakhir ada Windsurf ya teman-teman. Jadi kita akan download Windsurf. Download for Windows. Jadi kita akan download for X64 ini ya. Jika teman-teman menggunakan ARM64 ini seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan itu. Oke, dan kita akan tunggu sampai semuanya terdownload ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kalau semuanya sudah download, maka kita akan install dan setup satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari Python ini. Yang bisa langsung saja install untuk Python ini. Jadi untuk ini kita akan uh, checklist bagian add Python extra to path. Jadi supaya nanti uh, Python ini dapat terintegritas secara langsung ya teman-teman. Jadi langsung saja kita install now. Tunggu. Oke, jika kalau sudah, teman-teman bisa langsung saja close. Jadi ini setup was successful. Jadi Python sudah terinstall pada Windows teman-teman ya. Jadi untuk mengetek seperti tadi, kita buka command prompt. Jadi teman-teman bisa seperti yang lakukan seperti tadi. Oh, maaf, saya ada salah klik. Oke, jadi Python ini ada versinya ya, tertulis ya teman-teman. 3.14.0. Jadi Python sudah berhasil terinstall pada device.
pada Windows ya teman-teman, sudah berhasil terinstall pada Windows. Di sini teman-teman juga bisa eh, open shortcut terminalnya di sini ya teman-teman, di Python 3.14 ini. Dan teman-teman bisa jalankan misalkan print. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa terjalankan Hello World. Jadi seperti itu. Kemudian kita selanjutnya akan setup dan install untuk PyCharm-nya teman-teman. Bisa langsung saja klik di PyCharm-nya ini. Ini bisa tunggu karena ini sedang install. Ini bisa klik yes. Kemudian next. Checklist di bagian create desktop shortcut PyCharm-nya. Dan update path variable add bin to folder to the path. Dan kemudian langsung saja next. Dan install. Mungkin saya akan skip saja teman-teman, karena ini mungkin prosesnya akan memakan waktu, proses installnya, jadi langsung saja ketemu. Oke, di sini teman saya langsung saja run PyCharm untuk melihat. Oke, oke, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi PyCharm sudah terinstall pada Windows ya teman-teman. Untuk ini teman-teman bisa sesuaikan kustomisasinya dengan sesuai dengan eh, keinginan teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman bisa setting untuk tim defaultnya, misalkan kita pakai ada tim sesuai default saja. Misalkan bisa ganti light juga atau apa, dan ini saya akan menggunakan dark saja. Mungkin yang lain juga teman-teman bisa setting-setting sesuai dengan apa yang teman-teman misalkan seperti font, eh, custom font, misalkan teman-teman ingin ubah ke font-font lain bisa juga teman seperti itu ya. Saya akan dengan default saja dan oke. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk instalasi pada VS Code ya teman-teman. Kita bisa langsung saja buka, kemudian klik accept the agreement, dan next, next, next. Kita bisa centang pada create desktop iconnya, kemudian next, dan install. Kita bisa tunggu saja teman-teman. Oke, jika sudah, langsung teman-teman bisa klik finish. Dan seperti ini, teman-teman sudah bisa menggunakan VS Code-nya teman-teman. Nah, jadi misalkan misalkan folder, misalkan di sini saya sudah kita menggunakan folder setup ini teman-teman add. Nah, di sini sudah terdapat folder setupnya. Teman-teman bisa uh, tambahkan new file misalkan py untuk filenya sendiri.
Nah, di sini sudah terdapat untuk file Python-nya teman-teman. Misalkan teman-teman bisa langsung saja ya teman-teman bisa langsung coba run. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita belum setup untuk extensionnya ya. Jadi kita belum install extensionnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke extension sini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa install extensionnya tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Bisa cari saja Python di sini. Nah, setelah extensionnya sudah terinstall, maka teman-teman sudah bisa menjalankan programnya teman-teman. Misalkan ini terminalnya saya dan kita buat print hello world saja ya teman-teman untuk demonstrasi. Kalau sudah teman-teman bisa run, dan di sini teman-teman bisa mendapatkan hello world. Jadi sudah setupnya sudah bisa ya teman-teman. Jadi Python sudah terinstall pada device teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk penginstalan uh, Windsurf ya teman-teman. Windsurf dan sebentar, kita akan lanjut pada penginstalan uh, pertama cursor dulu ya teman-teman. Cursor setup. Jadi kita akan install dulu. Bisa langsung ya saja. Step agreement, next, next, next. Predict stop icon. Seperti tadi, next. Ya, install. Oke, teman-teman di sini bisa langsung saja untuk daftar ya teman-teman. Kita akan sign up saja. Oke, jika sudah berhasil login, teman-teman bisa langsung saja klik continue. Kemudian ini teman-teman bisa pilih ya teman-teman untuk tampilannya seperti apa.
Oke, saya akan pakai high contrast saja ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa dapat mode agent dan editor. Dan untuk menjalankan, misalkan kita akan buka program kita yang tadi pada uh, dokumen coding-coding. Kan. Nah, di sini ada program kita yang tadi, Hello World, karena ini terintegrasi dengan VS Code yang tadi ya, teman-teman. Kita bisa saja terminalnya kita ke terminal. Oke, seperti ini. Dan di sini kita harus install untuk Python extensionnya dulu, teman-teman. Jadi kita install saja test publisher and install. Dan, dan di sini sudah bisa, teman-teman, Hello World. Jadi terminalnya sudah berfungsi dan ini sudah dapat dijalankan di kursor ya, teman-teman. Oke, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk menginstal pada Windsurf ya, teman-teman. Langsung saja kita install. Dan next, next, next. Oke, desktop icon, next, dan install. Oke, jika teman-teman sudah install Windsurf-nya, teman-teman bisa langsung saja finish dan launch. Dan di sini otomatis karena saya sudah konfigurasi dengan uh, VS Code-nya, jadi sini sudah langsung terbuka ya, teman-teman, untuk file VS Code yang tadi sudah saya buat di setup ini tadi, seperti file yang sudah sebelumnya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Di sini sudah bisa Hello World, sudah tertampilkan dan sudah tersetup dengan baik. Oke. Ini saya akan menjelaskan dikit tentang penggunaan library ya, teman-teman. Library pada Python. Jadi di Python ini ada banyak library, teman-teman. Jadi di dalam file Python ini ada banyak sekali library yang bisa digunakan. Dan teman-teman untuk mengakses library tersebut harus memanggil library-nya tersebut ya, teman-teman. Misalkan saya beri contoh untuk time ini aja. Untuk library time, jadi kita akan mengimport sebuah fungsi waktu yang kita akan masukkan ke dalam program kita. Di sini didefinisikan sebagai import time, dan kemudian kita akan definisikan print hello, time sleep, dan print selamat datang. Nah, ini yang seperti sudah kita buat sama seperti di Replit sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk memberikan time sleep ini untuk memberikan jeda waktu. Jadi seperti ini, apabila kita run, maka disini hello, dan ada jeda waktu 2 detik, kemudian selamat datang. Dan ada juga yang namanya OS juga ya, teman-teman. Jadi library OS ini untuk menampilkan direktori pada file Python-nya itu tersebut ya, teman-teman. Di sini fungsi import OS yang ada saya di sini untuk mengetahui direktori pada file lokasi file pada saat ini. Jadi apabila kita run, maka direktori sekarang adalah di tempat file saat ini ada lokasi direktori saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada time. Jadi misalkan kita bikin yang lain ya, teman-teman. Misalkan sebentar seperti ini. Jadi time ini untuk menampilkan current time ya, teman-teman. Jadi untuk waktu sekarang. Jadi apabila kita ingin menampilkan waktu sekarang, itu pada saat video ini direcord, direkam, video ini diambil, apabila kita run, maka akan ditampilkan waktunya yaitu adalah
November tanggal 4 jam 21.55 sesuai dengan ini ya teman-teman, jam 95.55 PM dan 2025. Jadi ini untuk menampilkan waktu pada saat ini, kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi ya library seperti random. Jadi untuk random itu eh, kita menampilkan sebuah database acak. Jadi eh, kita akan membuat seperti pengambilan suatu variabel acak sesuai dengan parameter yang sudah kita buat. Nah, ya, jadi selanjutnya kita akan mendemonstrasikan dari tugas 1 sampai 6 yang kemarin sudah kita buat menggunakan Replit ya, teman-teman. Jadi ini untuk tugas pertamanya dulu ya, demonstrasi yang pertama. Coba kita run. Nah, di sini ada hello, what's your name? Eh, masukkan Dion. Let's make some pasta. Nah, terus kemudian sini bisa berjalan ya, teman-teman. Bisa berjalan sesuai dengan seperti yang kita sudah simulasikan kemarin. Nah, sudah. Lanjut ke demonstrasi yang kedua ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini berapa jam yang Anda butuhkan per hari? 8. Aduh, masukkan 8. Kerja kita melakukan 5 kerja. Nah, sudah bisa ya teman-teman berjalan. Nah, selanjutnya demonstrasi ketiga. Kita run lagi. Nah, dari mana kan Anda berasal? Misalkan kita jawab, aduh, sorry. Siap. Berapa usia Anda? Misalkan 19. Nah, Anda boleh berkendara. Sama seperti sebelumnya teman-teman. Langsung saja kita ke demonstrasi yang keempat. Kita run. Misalkan ini ups, jawaban kamu salah ya. Seperti benar. Kemudian nih kita jawaban kamu benar dan kamu mendapatkan 10 poin. Bisa ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima. Kita coba run lagi. Nah, kita hapus ya. Kita langsung run saja yang demonstrasi kelima. Masukkan nomor ini misalkan 0 ya teman. Ingin pesan pizza lagi. Terus nah, pesanan ini margarita dan pesanan Anda $10. Berjalan ya teman-teman. Selanjutnya lagi untuk program yang ke-6. Nah, sekarang kita 1, 4, 6, 7. Oke, di sini ada peringatan untuk memberikan nilai grade-nya ini di bawah 0 dan 10 sesuai dengan program ini ya teman-teman. Selanjutnya saja, berarti 10 saja. 8, 5, 4, 6, dan 0. Dan untuk membuktikannya kita untuk masukkan -1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah dapat data dari yang sudah kita masukkan nilainya.
1467 dan seterusnya ini. Nah, terjadi dan ini adalah totalnya serta rata-ratanya teman-teman. Berjalan ya teman-teman. Mencoba bereksperimen membuat sebuah aplikasi membandingkan dengan dua text editor yaitu Windsurf dan di sini saya bukan bandingkan dua saja teman, Windsurf dan Cursor. Jadi kita akan menggunakan fitur agent ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan pemrograman berbasis AI. Jadi kita tinggal membuat prompt untuk programnya nanti akan dijalankan oleh si AI-nya tersebut. Jadi saya sudah membuatkan sebuah prompt yaitu buatkan sebuah aplikasi converter satuan kapasitor dengan pemrograman berbasis Python dan buatkan tampilan UI dengan tema modern minimalis. Dan saya juga sudah nge-prompt uh, hal yang sama di kursor. Dan kita akan membandingkan kedua text editor ini ya teman-teman. Ini masih loading ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah terdapat hasil codingannya, hasil programnya, dan di kursor juga sudah terdapat. Mari kita bandingkan kedua text editor ini ya teman-teman. Kita akan bandingkan keduanya. Kita akan running ini. Dan seperti ini kurang lebih hasilnya, dan kita akan bandingkan dengan yang ini. Oke, seperti ini. Dulu. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Perbandingan. Ini saya sudah membuat UI capacitor converter ini pada tadi Windsurf, dan yang ini kita menggunakan kursor. Jadi kurang lebih hampir sama. Jadi sini ada picofarad ke nanofarad. Kita juga bisa rubah ini ya teman-teman. Dari misalkan farad ke mikrofarad. Misalkan kita masukkan 1000. Nah di sini ada hasilnya. Mungkin ini masih dalam belum angka desimal ya teman-teman. Mungkin nanti itu tugas kita untuk memperbaiki programnya. Dan nanti misalkan kita masukkan dengan sama. Dari farad ke mikrofarad. Ya sama ya teman-teman. Kurang lebih ini hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan eh, agentnya ya teman-teman. Nah, sing tag terakhir. Sing ini. Nah, tadi kan kita sudah mencoba menggunakan Windsurf dan uh, kursor ya. Jadi kita akan bandingkan, kita akan membuat menggunakan AI ini sebuah program converter sederhana, teman-teman. Converter satuan sederhana. Jadi di sini saya sudah membuat programnya menggunakan AI, menggunakan agennya ini, dan langsung saja kita bandingkan dengan kita run. Nah, di sini sudah terdapat konverter satuannya teman-teman, di mana di sini ada panjang, di sini ada berat, kilogram per gram, dan ini pilihannya, kemudian suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan Kelvin ke Celsius, kemudian volumenya ini, dan liter ke mililiter, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu untuk simulasi perbandingan dari penggunaan AI pada masing-masing text editor menggunakan AI.
sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan dalam video ini. Mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.